kesaksian bagi semua bangsa itu berarti apa? Setiap suku bangsa, saya katakan suku bangsa itu ada wakilnya yang sudah mendengarkan Injil. Misalnya, suku bangsa Tionghoa, cukup satu orang menjadi atau dua orang menjadi mendengarkan Injil, itu menjadi saksi, ya. Itu bisa mewakili semua suku bangsa. Jadi ketika semua suku bangsa sudah mendengar, meskipun hanya 2-3 orang dari satu suku bangsa, misalnya satu suku bangsa yang terpencil di pelosok, yang UPG dikatakan rich people ya. Jadi itu mendengar, itu sudah masuk hitungan semua bangsa. Jadi ketika itu terjadi, itu tiba kesudahannya. Kapan, saudaraku? Kita nggak tahu kapan itu bisa terjadi. Tapi kita tahu bahwa hari-hari ini semua sudah sampai ke pelosok. Bahkan dikatakan televisi, satelit ya, itu semua sampai ke pelosok. Jadi Injil sudah diberitakan sampai di mana-mana. Dan ketika hal itu terjadi, maka tibalah kesudahannya. Shalom, puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap telinga yang mendengar, bukakan setiap hati yang mendengar, meteraikan dalam kehidupan kami untuk kami mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya atas setiap daripada kita. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tentunya setiap dari kita sadar dan tahu telah terjadi perang di Gaza ya, antara Israel dengan Hamas. Sudah lebih dari seminggu sejak terjadinya pertempuran tersebut. Dan tentunya kita semua juga tahu bahwa telah jatuh banyak sekali korban, di mana tentunya tidak ada satupun dari kita yang menginginkan hal itu terjadi. Tapi kita juga sadar kalau peperangan ini tidak segera selesai, maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Bahkan bukan hanya korban secara manusia, tetapi mungkin pihak-pihak yang terlibat juga akan semakin banyak. Sekarang pun pada hari ini kita sudah tahu ada paling tidak 2 negara lain yang sudah terlibat ya, dari Lebanon dan Syria, ikut mengirimkan rudalnya atau roketnya untuk andil dalam berperang. Bahkan dari pihak Israel pun, Amerika juga sudah ikut campur, turun di Gaza, di medan pertempuran untuk membantu ya. Tentunya kita semua berdoa dan berharap supaya semua ini segera usai, atau bahkan kita mungkin dari awal sudah berharap jangan sampai terjadi, tapi sudah terjadi. Lah, yang lalu saudara mungkin masih ingat saya membagikan tentang satu topik mengenai antisipasi zaman. Tentunya pada saat-saat sekarang kita juga harus bisa menilai apa yang dimaksud dengan antisipasi zaman. Tanda-tanda apa yang harus kita perhatikan dengan adanya kejadian peperangan antara Israel dengan Hamas ya di Gaza. Karena kalau kita teliti, kita membaca firman Tuhan, ada 2 kali disebut mengenai Gaza, yang mengatakan salah satunya dari Amos 1, satunya lagi dari Sefanya ya. Kitab Sefanya mengatakan bahwa nantinya akan dilepas api di Gaza dan Gaza akan terbakar, dan di firman satunya mengatakan bahwa Gaza akan ditinggal menjadi sunyi, sepi, kosong. Dan tentunya kalau ini semua terjadi, maka pengenapan akan firman Tuhan juga terjadi. Tetapi di luar itu saudaraku, saya akan mengajak kita semua untuk melihat di Matius 24 ayat 3 sampai 14. Karena ini sangat penting sekali untuk saudara dan saya bisa mengantisipasi zaman apa, tanda-tanda apa yang sekarang sedang terjadi, dan bagaimana kita mengantisipasi supaya semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Matius 24, saya akan mengajak membaca mulai ayat 3 sampai 14 ya. Perikop judulnya adalah permulaan penderitaan. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun,
datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid Tuhan ini menanyakan kepada Tuhan Yesus kapan akhir zaman, ya. Selesainya kapan, Tuhan kapan menjemput lagi. Terus jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanda pertama, akan ada banyak penyesatan, ya. Kita akhir-akhir ini mendengar banyak pengajaran-pengajaran sesat, ya, penyesatan dari berbagai macam aliran, berbagai macam ajaran yang tidak bertanggung jawab, ya. Ayatnya mengatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya, tentunya kita semua tahu bahwa bukan hanya Israel dan Hamas yang sedang berperang, tetapi ada juga Rusia dan Ukraina juga sedang berperang. Dikatakan di sini, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Jadi memang dikatakan bahwa semua ini terjadi. Ya, katakan penyesatan, katakan peperangan, itu semua terjadi. Tetapi belum kesudahannya. Di ayat 7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi memang disebutkan peperangan itu bukan hanya antara dua negara. Tapi betul-betul kayak sudah antar beberapa negara, ya. Jadi kayak bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Terus dikatakan lagi akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, gempa bumi di berbagai tempat kita sudah mengalami, ya. Bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan pun juga sedang terjadi, bahkan sekarang pun terjadi krisis kemanusiaan di Gaza, di mana bantuan belum sempat masuk atau mungkin belum tersalurkan dengan baik. Tapi dari pihak yang berperang, salah satunya memutus aliran makanan, aliran listrik, dan aliran air. Dan itu menyebabkan ada kelaparan, ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa ini adalah akhir atau permulaan dari penderitaan menjelang zaman baru. Jadi akhir dari zaman yang lama mau masuk zaman yang kebaru. Tapi ini hanya permulaan penderitaan, ya. Ayat 9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, ini belum terjadi. Saya tidak mengatakan pasti tidak terjadi atau pasti terjadi. Tapi saya mengatakan firman Tuhan ngomong, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan penggenapan firman sedang terjadi, meskipun belum semua tergenapi. Tetapi ketika 1, 2, 3 berjalan, selanjutnya pasti akan juga terjadi. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesatan berulang kali terjadi, saudaraku. Dan itu pasti akan terjadi. Jadi jangan heran kalau hari-hari ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya, membuat orang itu akhirnya keluar dari pengajaran yang benar. Ayat 12. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, ini kuncinya, ya, bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, ya. Jadi ini penting, ya. Kesudahannya itu salah satu kaitannya dengan ketika Injil ini sudah diberitakan ke seluruh dunia kepada bangsa-bangsa. Kesaksian bagi semua bangsa. Ini pengertian ini sangat penting, ya. Kesaksian bagi semua bangsa itu berarti apa? Setiap suku bangsa, saya katakan suku bangsa itu ada wakilnya yang sudah mendengarkan Injil. Misalnya, suku bangsa Tionghoa, cukup satu orang menjadi atau dua orang menjadi mendengarkan Injil, itu menjadi saksi, ya.
itu bisa mewakili semua suku bangsa. Jadi ketika semua suku bangsa sudah mendengar, meskipun hanya 2-3 orang dari satu suku bangsa, misalnya satu suku bangsa yang terpencil di pelosok yang UPG dikatakan rich people ya. Jadi itu mendengar, itu sudah masuk hitungan semua bangsa. Jadi ketika itu terjadi, itu tiba kesudahannya. Kapan saudaraku? Kita nggak tahu kapan itu bisa terjadi. Tapi kita tahu bahwa hari-hari ini semua sudah sampai ke pelosok. Bahkan dikatakan televisi, satelit ya, itu semua sampai ke pelosok. Jadi Injil sudah diberitakan sampai di mana-mana. Dan ketika hal itu terjadi, maka tibalah kesudahannya. Saudara tahu kapan saudara dan saya akan ketemu Tuhan Yesus? Ada dua pilihan. Pertama, ketika Tuhan Yesus menjemput kita, yaitu ketika Injil sudah diberitakan bagi semua bangsa. Atau ketika saudara dan saya tugasnya di bumi sudah selesai. Ketika kita hidup di alam jasmani ini, di tubuh jasmani ini, tugasnya selesai, saudaraku. Kita akan mengalami kesudahannya. Kenapa? Kita kembali kepada Yesus. Ketika kita ditemukan beriman kepada Dia, maka kita menjadi satu dengan Tuhan, ya. Terus ada lagi ayat 15, ini penting ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi dikatakan pembinasa keji itu mungkin antikris ya, yang betul-betul melawan Tuhan, dan dia itu menduduki tempat kudus ya. Kita semua tahu tempat kudus adalah bait Allah. Itu menurut kitab Daniel, ketika bait Allah diduduki oleh pembinasa keji, maka itu bisa terjadi menjadi salah satu pertanda bahwa akan menjelang kesudahannya. Ya, tapi kita kembali tadi kepada 2 poin, di mana pertama ketika kita menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya, atau ketika kita selesai tugas kita di bumi, maka kita dikatakan mengalami kesudahannya. Kapan itu? Nah ini, kapan itu memang menarik ya, karena sebetulnya firman Tuhan itu ngomong apa? Tidak ada yang tahu ya. Dikatakan di Matius 24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, kata Yesus. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu. Ya. Tuhan mengatakan tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita mau meneliti ya, semua tanda-tanda yang tadi kita sudah sebutkan itu sedang terjadi. Memang belum semua terjadi, tapi sedang terjadi. Ya perang, ya gempa bumi, ya mungkin kelaparan. Saudara tahu kalau perang ini tidak selesai dalam waktu yang singkat, maka semua harga ini akan naik, saudara. Karena otomatis dengan sendirinya yang namanya bahan bakar pasti naik. Dan ini akan berdampak pada semuanya. Makanan, transportasi, kehidupan ya. Bahkan kestabilan dari perpolitikan kehidupan manusia ini terganggu. Kalau sebentar perang sini, sebentar perang sana. Semua menjadi tidak nyaman ya. Akhirnya apa? Yaitu yang namanya kelaparan itu kemungkinan besar akan lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar di 1-2 titik tempat, tapi bisa sampai banyak negara yang terdampak ya. Kita tahu harga beras naik, harga gula naik, harga minyak naik, harga BBM naik, semua naik, listrik naik, air naik, semua menjadi naik ya. Itu tanda-tanda yang kita lihat. Tapi Tuhan juga memberikan satu perumpamaan ya, mengenai perumpamaan pohon ara di Matius 24 ayat 32, mulai ayat 32. Ini penting untuk kita mengerti dan kita simak. Dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara ini gambaran dari bangsa Israel. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33 mengatakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, dikatakan apa? Pohon ara ini seumpama bangsa Israel.
Saudara tahu bangsa Israel ini tercerai-berai. Dan mereka baru mengumpul mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka tahun 1948. Dan diakui oleh PBB sebagai negara merdeka tahun 1949. Jadi katakan sini apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Jadi bangsa ini mulai bertunas 1948. Kurang lebih 48 atau 49 ya. Dikatakan kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dikatakan bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Nah kita katakan, kita lihat firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Angkatan. Kita bicara angkatan itu kalau kita bicara dari Mazmurnya 90, Mazmur Musa itu mengatakan bahwa umur manusia itu 70 tahun. Ya, plus minus bonus bisa 80 tahun. Jadi berarti satu angkatan itu bisa 70 atau 80 tahun. Kalau kita bicara bangsa Israel di Mesir, dikatakan satu angkatan adalah kurang lebih 100 tahun. Misalnya kita ambil 80 tahun ditambahkan dengan 1948. Itu jumlahnya berapa? 80 plus 1948. 28. 2028. Hari ini saudaraku 2023. Ya, memang firman Tuhan mengatakan tidak ada yang tahu. Tetapi dikatakan, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Kalau kita ngomong 100 tahun, 100 ditambah 1948 sama dengan 2048. Ya, tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak-anak pun tidak, hanya anak tidak, dan hanya Bapa sendiri. Ya, pada waktu Yesus masih melayani sebagai sepenuhnya manusia, dia mengatakan anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi saudara dan saya hari ini membaca firman Tuhan, hari ini kita semua melihat tanda-tanda yang sedang terjadi, dan kita diberi Tuhan hikmat untuk kita bisa merasakan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan jelas sekali saudaraku, Tuhan mengingatkan setiap daripada kita di Matius 24 ayat 42. Jelas sekali dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, dua pilihan. Hari itu adalah hari ketika penggenapan semua firman ini terjadi dan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Itu satu pilihan. Satu lagi pilihan adalah ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita di bumi. Kapan? Tidak ada yang tahu. Siapakah yang tahu umur manusia? Hari ini kita boleh merencanakan berbagai hal, tetapi ketika Tuhan sudah memanggil kita pulang, sewaktu-waktu kita pulang kepada Bapa, kita ketemu dengan Bapa. Jadi Tuhan mengingatkan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, saudara, anak kecil sudah kena stroke, ya, tidak seperti dulu, anak kecil sudah gagal ginjal. Jadi kita sebenarnya tidak tahu. Muda-muda sudah kena kanker, sudah kena serangan jantung, sudah kolesterol tinggi. Nah, ini adalah bagian di mana kita harus sadar dan berjaga-jaga. Tuhan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Seperti waktu Tuhan meninggalkan murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, dia di Gunung Sinai juga, dia minta muridnya untuk berjaga-jaga, tapi mereka ketiduran, saudara. Bagaimana berjaga-jaga? Ayo kita lihat. Di Matius pasal 25 ada 3 perumpamaan. Langsung setelah Matius 24 selesai, Tuhan memberikan 3 contoh perumpamaan di Matius 25. Semuanya adalah mengenai akhir zaman. Ada 3 perumpamaan, saudara. Perumpamaan pertama adalah 5 gadis pandai dan 5 gadis bodoh. Dikatakan bahwa ada 10 gadis ya, 5 gadis pandai yang membawa pelita dan bawa minyak, serep ya. Kalau misalnya minyaknya habis, ya bisa dikasih supaya pelitanya tidak padam ya. Terus ada lagi 5 gadis bodoh yang membawa pelita, tetapi mereka tidak membawa serep minyak. Ya, dan yang terjadi adalah
Karena mereka saking lamanya nunggu, terus tuannya tidak datang menjemput, akhirnya semua dari mereka itu tertidur. Ketika mereka tertidur, terus tiba-tiba tuannya datang memanggil, mereka semua bangun. Tetapi yang 5 gadis bodoh menemukan bahwa minyaknya hampir habis, pelitanya hampir padam. Lalu mereka minta kepada 5 gadis pandai, bisakah aku meminta sedikit dari minyakmu? Dan ternyata tidak bisa. Sehingga akhirnya apa? Mereka semua yang tidak membawa minyak tertinggal. Nah, apa maksud daripada perumpamaan 5 gadis pandai dan 5 gadis bodoh? Dikatakan kita harus tetap memiliki minyak. Minyak adalah gambaran dari urapan Roh Kudus. Ketika saudara dan saya bertobat, ya, gambarnya 10 gadis ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap daripada kita yang percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan membawa pelita kita, ya. Dan Tuhan akan memeteraikan rohnya dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan kita adalah roh penghibur, roh penolong yang selalu menyertai, melindungi, memberkati setiap daripada kita dan membuat kita mampu untuk beriman kepada Tuhan, membuat kita mampu untuk mengalami Tuhan, membuat kita mampu untuk mengalami satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Tanpa kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan doa kita, dalam saat teduh kita, dalam latihan ibadah kita, maka kerohanian kita akan menjadi redup, saudaraku. Di mana dikatakan bahwa tadi salah satu tanda-tanda daripada akhir zaman adalah ketika itu banyak penyesatan-penyesatan terjadi. Banyak orang menjadi durhaka dan murtad, saudaraku. Jadi saudara sebagai 5 gadis pandai, saudara harus membawa minyak, serep atau apa. Kita berjaga-jaga dengan perumpamaan ini, yang dimaksud adalah kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Kehidupan doa kita, saat teduh kita, latihan ibadah kita. Sehingga apa? Sehingga minyak atau urapan Roh Kudus itu terpelihara di dalam kehidupan kita. Kerohanian kita terjaga sehingga ketika waktunya tiba, maka kita siap untuk mempelai, menghadap Tuhan kita. Amin. Itu adalah perumpamaan 5 gadis pandai dan 5 gadis bodoh. Kita lihat perumpamaan yang kedua adalah mengenai talenta. Jadi setiap daripada kita diberi talenta oleh Tuhan. Talenta itu gambaran adalah satu, ya, bicara harta, bicara satu kepemilikan. Ya, dikatakan bahwa yang ada yang mengusahakan talenta itu sehingga talenta itu menjadi double, ya, menjadi 5, diberi 5 menjadi 10, diberi 2 menjadi 5 dan lain sebagainya, ya. Jadi itu menunjukkan apa? Bahwa ketika Tuhan mempercayakan talenta kepada kita dan kita memakai talenta itu, karena talenta itu bukan hanya dititipkan, saudaraku, tapi diinvestasikan, ya. Sama seperti kita kalau ke bank, ya, kita taruh uang di bank. Kita itu enggak titip duit sama bank, tapi kita invest dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito. Ya, tentunya ketika kita mengambil uang kita, maka kita minta investasi kita diberi bunga. Demikian pula Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan talenta itu kepada saudara dan saya, Tuhan minta kita menginvestasikan, minta kita mengelola uang yang atau talenta yang diberikan kepada kita supaya kita menghasilkan. Dikatakan apa? Yang menghasilkan itu Tuhan mengatakan engkau baik, engkau setia dan dapat dipercaya dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan engkau kota untuk memerintah. Yang dapat 5 talenta dapat 5 kota. Dapat 10, memerintah 10 kota. Demikian terjadi. Tetapi ada satu yang tidak melakukan apa-apa, saudaraku. Jadi setelah diberi talenta oleh Tuhan, dia malah nyimpen talentanya. Dan ketika tuannya kembali, dia mengembalikan. Tidak hilang loh, ya. Dikembalikan penuh. Tapi Tuhan ngomong, hai kamu hamba yang malas dan tidak setia. Talenta itu akan diambil daripadamu dan kau akan dicampakkan, kata Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau saudara dan saya itu tidak ngapa-ngapain. Ya, kita berjaga-jaga itu bukan tidak ngapa-ngapain. Tetapi kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin mempercayakan kita pekerjaan atau kepandaian.
pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, misalnya saudara profesional, maka saudara memakai profesional saudara untuk melayani Tuhan, untuk memberkati saudara-saudara yang lainnya. Contoh misalnya, kapan hari saya bersama dengan beberapa dokter, saya melakukan pelayanan kasih masuk ke kaum komunitas, di mana mereka mungkin belum ada satu pelayanan kesehatan yang bisa menjangkau mereka. Kami bersama-sama kami melayani, karena saya bukan dokter, saya bersama-sama dengan beberapa dokter yang membantu kami untuk supaya apa? Supaya bisa menganalisa dan memberikan pengobatan secara gratis ya, mendiagnos mereka, memberikan pengobatan secara gratis. Itulah salah satu bagian daripada perumpamaan ini yang dikatakan supaya saudara dan saya tidak hidup ini tidak ngapa-ngapain atau hanya fokus kepada diri sendiri. Tapi kita hidup bagaimana kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan supaya kita bisa mengelola talenta itu dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan akhir zaman ya, antara kambing dan domba. Dikatakan pada waktu hari akhir ya, Tuhan mengumpulkan orang-orang yang sudah meninggal itu di satu tempat. Dan dia ngomong, hei kamu yang sudah memberi aku makan, yang sudah memberi aku tumpangan, yang memberi aku tempat tinggal dan pakaian. Pada waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Maka engkau datanglah kemari domba-dombaku sebelah kanan. Dan engkau yang tidak pernah memberi aku apa-apa, tidak pernah memberi aku makan, tidak pernah memberi aku tumpangan, tidak pernah memberi aku pakaian. Engkau adalah kambing-kambing dan aku menaruh engkau di sebelah kiriku. Dan terus mereka tanya, loh Tuhan, kami tidak pernah memberikan engkau apa-apa. Domba yang dikatakan domba yang memberi itu ngomong tidak pernah langsung memberikan Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, ketika engkau memberi kepada orang miskin, kepada orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang tidak berdaya, maka itu sama seperti engkau memberikan kepada aku. Itu kata Tuhan. Jadi orang yang memberi sesama manusia, membantu sesama manusia, dikatakan di perumpamaan ini adalah salah satu dari orang yang berjaga-jaga dalam kehidupan mereka. Jadi mereka bukan hanya mengumpulkan harta di bumi, tapi mereka mau untuk berbagi berkat menjadi berkat. Dikatakan apa? Yang domba-domba masuk, marilah engkau menikmati kebahagiaan bersama Tuhanmu. Dikatakan yang untuk domba yang memberi itu, yang tidak memberi, dikatakan untuk kambing akan dicampakkan ke dalam api di mana ada kertak gigi dan ratapan ya. Jadi berjaga-jagalah saudaraku. Ada 3 poin. 1, kita menjaga kerohanian kita dengan punya kehidupan doa dan melatih ibadah kita supaya urapan Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak redup tapi makin hari makin berkobar-kobar di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Kedua adalah perumpamaan talenta. Kita bukannya tidak ngapa-ngapain. Berjaga-jaga adalah kita harus melakukan, mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, bahwa kita harus mau memberi kepada sesama kita yang membutuhkan. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, terutama kepada mereka-mereka yang tidak mampu, betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain. Itu dikatakan Tuhan, itu sama seperti engkau memberi langsung kepada Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah hutang, saudaraku, pada saudara dan saya. Saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Ketika Tuhan minta kita berjaga-jaga. Karena apa? Saudara dan saya kita tidak tahu kapan hari kesudahannya. Tetapi dari firman Tuhan kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Ya. Dan itu semua Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Berjaga-jagalah. Selagi kita masih bisa berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengingatkan setiap daripada kita untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Karena hari kesudahan tidak ada yang tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tetapi tanda-tanda zaman hari-hari ini semua sudah bisa kami rasakan. Biarlah firman-Mu termeteraikan dalam kehidupan kami. Biarlah kasih karunia anugerah-Mu melimpah atas hidup kami
Urapan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati setiap daripada kami. Mulai dari saat ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai Maranatha. Biarlah semua daripada kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.